Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita di tengah-tengah ibadah lingkungan yang masih kita adakan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing di Jemaat HKBP Seresot Raja Wali di malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di tengah-tengah ibadah lingkungan di Jemaat HKBP Seresot Raja Wali di malam hari ini ialah yang tertulis di dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak penafsir berpendapat kitab Kidung Agung ini dituliskan oleh seorang yang berhikmat. Ia adalah Raja Salomo. Raja Salomo dalam kitab Kidung Agung menggambarkan bagaimana dua orang yang saling mencinta, pemuda dan pemudi yang saling memuji dan memuja, yang mengikatkan diri mereka di dalam cinta dan kasih. Saudara, itu juga menggambarkan bagaimana cinta dan kasih yang terikat antara Allah dengan kita orang-orang yang percaya, antara Allah dengan umat-umat pilihannya. Cinta dan kasih yang digambarkan juga antara Yesus Kristus dengan orang-orang percaya. Yesus Kristus sebagai kepala gereja dengan jemaatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta dan kasih tidak dapat dipisahkan. Cinta dan kasih tidak dapat diukur dengan alat ukur apapun. Cinta dan kasih bertumbuh, berkembang, dan berbuah di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudara, kita percaya cinta dan kasih yang ada di dalam diri kita, di tengah-tengah keluarga kita, itu berasal daripada Allah. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi sesama kita, tetapi kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah adalah kasih, seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak dapat dipisahkan antara cinta dan kasih yang kita peroleh daripada Allah. Cinta dan kasih itu jugalah yang menjadi dasar hubungan seorang pria dan wanita yang sangat dia kasihi. Seorang wanita dengan pria pujaan hatinya. Cinta dan kasih yang bersumber daripada Allah, itulah yang mengikat suami dan istri di tengah-tengah pernikahan kudus, di tengah-tengah keluarganya masing-masing. Cinta dan kasih yang bersumber daripada Allah, itulah yang mempersatukan keluarga Kristen, yang mengikat hubungan antara ayah, ibu dengan anak-anaknya, dan demikian juga sebaliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dapat kita bayangkan bagaimana hidup kita jika tidak dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Ketika keegoisan, ketika amarah, ketika hal-hal berbau kekerasan, itu lebih sering kita jumpai dan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu saja hal-hal tersebut akan menimbulkan ketidaknyamanan di dalam kehidupan kita. Namun, jika cinta dan kasih itu senantiasa bertumbuh di dalam diri kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan di kehidupan kita masing-masing, tentu saja hal tersebut akan membawakan kebaikan. Hal tersebut akan membawakan ketentraman, ketenangan, dan kesejukan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara, seorang pria akan menyatakan cinta dan kasihnya kepada wanita yang sangat dia puja. Demikian juga sebaliknya. Pernyataan itu berangkat tidak hanya dari dalam diri pria atau wanita tersebut, tetapi itu bersumber daripada Allah. Karena Allah lah yang menggerakkan hati dan pikiran kita, dan itu pula yang mendorong kita untuk dapat menyatakan kita mengasihi seseorang, kita mencintai seseorang, tentu saja dengan tulus dan ikhlas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, harta yang paling berharga bagi kita di dalam hidup ini adalah keluarga. Biarlah keluarga kita senantiasa diikat oleh cinta dan kasih sayang yang bersumber daripada Allah. Biarlah seorang suami dengan sepenuh hati mengasihi, mencintai istrinya. Biarlah seorang istri melakukan hal sebaliknya, taat dan tunduk, serta mendampingi suaminya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Biarlah seorang anak melakukan yang terbaik di dalam hidupnya dan taat kepada kedua orang tuanya, dan dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Setiap keluarga kita senantiasa dihangatkan oleh cinta dan kasih sayang, bagaikan materai yang senantiasa melekat di dalam hati kita, di dalam tubuh kita, menggambarkan kekuatan cinta dan kasih sayang itu ketika berdiam di dalam hati dan pikiran kita. Maka itu yang membuat kita, yang melandasi kita untuk berbagi cinta dan kasih sayang dengan sesama kita, dengan anggota keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita, bahkan dengan orang yang membenci kita sekalipun. Kita senantiasa mengasihi mereka dengan kasih yang bersumber daripada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
melalui firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah lingkungan kita di malam hari ini, mengajak kita sebagai orang percaya, hidup kita senantiasa dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Dan biarlah itu bertumbuh, mengakar, dan berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan itu pula lah kita dapat menyaksikan hidup kita senantiasa dipelihara oleh Allah dengan cinta dan kasih sayangnya. Ketika cinta dan kasih sayang Allah telah nyata kita terima di dalam hidup kita, itu pula lah yang melandasi kita untuk dapat mencintai anggota keluarga kita, menyayangi anggota keluarga kita tanpa syarat apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sangat mengasihi kita. Yesus anaknya sangat mengasihi kita, dan Roh Kudus senantiasa memelihara kehidupan kita. Biarlah kita dimampukan, biarlah kita diperbolehkan untuk melakukan segenap aktivitas kita dengan tetap mengedepankan cinta dan kasih sayang di dalam perbuatan kita. Dan kita percaya hidup kita senantiasa dipenuhi oleh kebaikan. Saudara, jadilah pelaku kasih. Biarlah hidup kita dipenuhi oleh kasih, dan kita senantiasa melakukan yang terbaik bagi sekeliling kita. Dengan demikian, kita digerakkan oleh Allah, kita dimampukan oleh Allah, dan kita disertai oleh Allah untuk menjadi pelaku kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita sebagai orang tua mengajarkan yang terbaik bagi seluruh anak-anak kita, sehingga kita sebagai seorang anak mendengarkan didikan dan ajaran dari kedua orang tua kita. Sebagai seorang suami mengasihi istrinya dengan sepenuh hati, sebagai seorang istri taat dan tunduk kepada suaminya dan mengasihi suaminya dengan setulus hati. Sebagai seorang suami memberikan yang terbaik bagi keluarganya, bertanggung jawab untuk seluruh anggota keluarganya. Sebagai seorang ibu yang baik, mengasihi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, mencintai anak-anaknya dengan tulus dan tanpa syarat. Sebagai seorang anak, memberikan yang terbaik bagi orang tuanya. Dengan demikian, saudara, kita turut menyaksikan kasih yang telah diberikan oleh Allah itu bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang dapat mengimbangi ketulusan cinta dan kasih sayang. Tidak dapat dibeli oleh apapun, tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Cinta dan kasih sayang, itulah yang menjadi landasan kehidupan keluarga orang-orang yang percaya, kehidupan jemaat Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa dimampukan oleh Allah untuk terus-menerus memperbaharui cinta dan kasih sayang di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Biarlah Allah senantiasa memampukan kita, memelihara kehidupan kita. Tetap semangat. Hidup ini kita jalani dengan optimis, dan kita percaya berkat Tuhan hadir bagi kita pada waktunya, waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Cinta dan kasih sayang, itulah yang mengikat dan mempersatukan kita di dalam
persekutuan kita dengan Allah, dengan anaknya, dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, mampukanlah kami memegang teguh kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk memelihara cinta dan kasih yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan biarlah kami senantiasa menjadi pelaku daripada kasih di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Kasih suami dan istri terhadap anak-anaknya, demikian juga sebaliknya. Kasih istri terhadap suami dan juga anak-anaknya, demikian juga sebaliknya. Hidup kami senantiasa dipenuhi oleh cinta dan kasih yang bersumber daripada Allah. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami serahkan tubuh jiwa raga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya segala berkat Tuhan hadir bagi kami di waktu yang terbaik. Dan kami juga tidak lupa mendoakan pemerintah kami Tuhan. Engkaulah yang memampukan mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan tetap mengandalkan Tuhan saja, dan tentu saja takut akan Engkau, sehingga kami, warga negara, warga masyarakat, dan juga seluruh warga gereja dapat diarahkan di dalam kebaikan. Bapa yang bertahta kerajaan surga, kami berdoa untuk keadaan yang tengah kami hadapi saat ini, pandemi COVID-19 Tuhan di negara kami ini. Kami percaya Bapa, di waktunya Tuhan semua akan dapat dipulihkan, dan kami dapat melangsungkan kehidupan kami dengan penuh sukacita dan tidak di dalam keadaan takut Tuhan. Kami percaya akan perlindungan kasih Tuhan, dan kami tetap menjaga diri kami sehingga kami tetap berada di dalam kebaikan. Kami serahkan keluarga besar kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami dalam perlindungan tangan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Ampunkan kami Bapa untuk dosa pelanggaran kami perbuat, dan melalui pengampunan daripada Engkau, kami dimampukan untuk dapat mengampuni sesama kami, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.